pagi Pak Kolik. Selamat pagi. Gini Pak Kolik, kita akan mengadakan pra-observasi. Kita nanti melihat pembelajaran Pak Kolik di kelas. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus Pak Kolik jawab. Yang pertama, saya ingin tahu tujuan pembelajaran dari Pak Kolik nanti seperti apa. Begini Pak Ono ya, tujuan pembelajaran yang saya lakukan terhadap siswa kami kelas 10 TKJ 1, yaitu dengan diskusi siswa dapat menganalisis masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan diskusi siswa dapat menganalisis tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sesuai dengan bakat dan minatnya atau kemampuannya. Yang ketiga, melalui presentasi nanti siswa dapat mengemukakan atau mempresentasikan hasil dari agama Islam dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dengan baik. Itu untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Kemudian yang kedua Pak Kolik, ini tentang area pengembangan yang nantinya akan ingin Pak Kolik capai. Ada pengembangan yang ingin saya capai terhadap siswa dari kelas 10 TKJ 1, yaitu saya ingin mengembangkan aspek keterampilan sosial emosional terhadap anak didik saya, terutama dalam fokus atau konsentrasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau nanti yang berbeda-beda tergantung dari minat dan kemauan dari siswa, termasuk nanti dalam pembuatan konten atau hasil presentasi siswa kami nanti saya bebaskan bisa membuat presentasi berupa video, bisa berupa foto atau infografis atau juga mapping, PPT, itu semua kita bebaskan. Tujuan saya adalah bagaimana nanti siswa bisa berdiferensiasi dalam hal sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti itu Pak. Kemudian untuk mencapai tujuan, kemudian area pengembangan yang tadi Bapak ungkapkan, strategi apa yang Bapak siapkan? Strategi yang saya siapkan, satu, nanti ketika baru masuk saya akan ucapkan salam, kemudian perkenalan terhadap tujuan pemaparan saya terhadap tujuan pembelajaran atau saya terapkan nanti berupa slide untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk KSE-nya, keterampilan sosial emosional, nanti saya buat semacam permainan atau ice breaking terhadap anak. Kemudian untuk yang pembelajaran berdiferensiasi nanti saya satu untuk diskusi dan berkelompok. Kemudian kontennya juga nanti saya buat berbeda. Kemudian hasil presentasi anak nanti juga dibuat berbeda sesuai dengan minat bakat anak itu sendiri. Itu untuk strategi yang akan saya terapkan kepada siswa kami kelas 10 TKJ 1. Oke, terima kasih Pak Kolik. Mungkin nanti kita akan ketemu di kegiatan observasi di kelas. Ya, selamat menjalankan tugas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik saja ya? Ya. Yang nggak hadir hari ini ada sekitar 10 siswa ya. Saya lihat dari waktunya. Di antaranya siswa ya. Agung. Kelas 10 TKJ 1, 2, 3, 8 siswa yang hadir. Ahmad, kemudian Bunga, ya, ada Intan Rayaka, Velo Ajis, Velo sama Yati. Oke, sebagai awal langkah kita, saya ingin tes konsentrasi kalian. Nanti kalian berhitung 3, hitungan ketiga bilang gol. Paham? Paham ya?
kelipatan 3. Nanti ya. Kelipatan 3 bilang dot. Ya. Berarti 1, 2, dot. 4, 5, dot. Konsentrasi. Siap. 1, 2, 3. Keras. 2. Terus. Keras. Ayo. 10. Nah. Dot. Terus. Ayo. 3. 11. Dot. Sing bisa lagi. Yo, dibaca. Oke, jadi kalian saya anggap konsentrasinya belum full 100%. Karena apa? Untuk menghitung kelipatan 3 saja masih ada yang keliru. Coba sekarang perhatikan. Hitung kelipatan 4. Yes, paham? Persiapan yang keras suaranya biar temannya dengar. Ya, dan gak keliru. Mulai. Ayo. Ayo, 5. 6. Ayo, 9. Dot. Kamu. Dot. Bisa. Dot. Oke, bisa. Nah, duduk sini. Duduk sini. Kan kosong. Ya. Sana. Ya, sana. Oke, ya semuanya sudah ada di sini. Oke, enggak apa-apa. Sekarang kita asah konsentrasi tadi sudah. Sekarang kalian saya kasih materi karena hari ini spesial yaitu masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ya, masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kita perhatikan dulu di papan dulu. Sebelumnya saya ingin kalian buat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita selama pembelajaran ini. 1. Tertib. Sepakat? Sepakat tertib? Oke, bahagia senang. Jadi kalau usah sedang dan sebagainya. Sepakat? Sepakat. Tidak menggunakan HP? Sepakat. Saling menghargai? Sepakat. Kira-kira ada tambahan apa enggak? Silakan. Ada tambahannya. Kesepakatan kelas kita kali ini. Pak, saya ingin ada ini. Silakan. Ayo, silakan ngomong. Karena kalian nanti kebutuhannya kan berbeda-beda. Pak, saya tak menggunakan HP ya. Ini dulu saja. Ayo, apa yang kalian inginkan selain 4 ini? Tambahannya? Boleh apa? Silakan. Boleh apa? Boleh apa? Silakan ngomong. Apa? Apa? Kalian itu untuk kepentingan kalian. Jadi silakan berpendapat, silakan ngomong. Itu ada sebuah pilihan juga. Jawab. Cukup? Kalian tahu nggak Islam itu dari mana? Arab. Dari mana lagi? Nah, Islam itu siapa sih kira-kira? Dari mana kira-kira Islam? Katanya kamu Islam. Kok nggak tahu asal usulnya? Dari lahir. Islam dari lahir. Islam dari Arab. Kira-kira itu asal dunia sendiri. Mana enggak? Islam dari lahir ini yang kedua. Islam dari India. Ada lagi enggak? Dari Persia. Oke, benar. Dari Islam ada beberapa teori. Yang pertama, Islam dari Barat atau India. Islam dari Arab atau Mekah. Islam dari Persia atau Persia itu mana? Iran. Oke. Kalau Islam itu dari Arab, kira-kira itu yang paling kita ketahui ya. Islam itu kan sama Arab, Nabi Muhammad dari Arab, Mekah. Apakah benar Islam yang ada di Indonesia ini dari Arab? Ini
artinya apa? Masjid kuno yang ada di Indonesia itu bentuk atapnya, perhatikan 1, 2, 3, atapnya ini disebut atap tumpang. Kalau masjid sekarang rata-rata ini harus dibuat digawe masjid yang bentuknya kayak gini. Atau kalau yang bentuknya seperti ini disebut apa? Apa jenis? Ayo, ini ada masjid ya? Ayo, ini nggak apa-apa. Itu bentuk atap seperti itu disebut apa? Candi. Candi. Ayo, bentuk atap seperti ini disebut atap apa? Kubah. Kubah. Kalau seperti ini disebut kubah. Nah, ini kubah namanya. Ini kubah. Kalau seperti ini disebut atap bertingkat atau yang disebut atap tumpang. Tumpang. Nah, atap tumpang ini berarti kan kalau kamu nanti haji atau umroh, semoga amin ya. Golek ono, golek Arab atau Timur Tengah, kira-kira ada apa enggak model masjid atap seperti ini? Ada enggak? Kalau kamu takut bapakmu atau ibumu sing wis mari pulang ke haji, Pak ada enggak masjid di Mekah itu bentuknya atap kayak itu? Kan beliau bertingkat, tidak ada. Karena bentuk atap bertingkat itu hanya ada di Indonesia. Itu ciri khas masjid Indonesia. Di negara lain tidak ada. Karena atap bertingkat itu sebelum Islam dinamakan apa? Meru dalam agama Hindu atau puncak candi. Meru. Jadi Candi Borobudur kayak kubah itu. Kalau Candi Borobudur disebut apa? Kubah ini. Lalu tanya apa? Bahasa Indonesia. Stupa. Candi Borobudur itu ada stupa. Yang berduduk kayak itu. Yang berduduk itu. Nah itu. Stupa. Tapi kalau dalam Islam itu disebut ngomong. Ini membuktikan bahwa Islam di Indonesia itu unik. Uniknya apa? Dia berakulturasi, bercampur dengan kebudayaan Islam, kebudayaan Indonesia. Ini ya. Sekarang, kapan Islam datang ke Indonesia? Perhatikan. Kita dari Cina. Perjalanan Marco Polo dan Ibnu Battuta. Berarti orang Cina pada abad ke-7 itu sudah sampai ke Indonesia. Dia melihat bahwa ada orang-orang Arab atau orang-orang Islam di Indonesia. Dia catat. Beda dari orang Cina orang Indonesia kan beda dari orang Cina itu senang nulis, orang Indonesia senang mana? Ya. Selanjutnya akan saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ada begini. Saluran Islamisasi saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti berhitung kalian 1, 2, 3 sampai 5. Yang dapat nomor 1 berarti nanti nomor di nomor 1 ya. Itu ya. Oke. Mulai berhitung. 1, 2, 3. Oke, yang dapat kelompok 1 silakan ngumpul di meja kiri. Kelompok 1. Kelompok 2 kumpul di meja sini. Jadi kan satu mejanya ya. Dan kelompok 3 kumpul di meja sini. Kelompok 4 kumpul di meja ini. Ya. Kelompok 5 kumpul di meja sini. Silakan lakukan sekarang. Mejanya jadikan 1, posisinya diubah. Sesuai nomor tadi. Segera ya.
Kita jeda ya Pak. Kalian semua nanti akan mendiskusikan bagaimana Islam itu berkembang ke Indonesia dengan 5 saluran. Nanti kelompok 1, berarti kan kelompok 1 angkat tangan semua, halo, ya. Kelompok 1 nanti membahas Islam di Indonesia berkembang lewat perdagangan. Ini kelompok 1. Kelompok 2 Islam berkembang ke Indonesia lewat perkawinan. Kelompok 2 katakan ya. Kelompok 3 Islam berkembang ke Indonesia lewat tasawuf. Kelompok 3 katakan semua ya. Kelompok 4 katakan ya. Kelompok 4 Islam berkembang ke Indonesia lewat pendidikan. Kelompok 5 katakan ya. Islam berkembang ke Indonesia lewat kesenian. Sekarang caranya kalian nanti akan membahas bagaimana perkembangan Islam, misalnya melalui perdagangan. Jadi perdagangan itu bagaimana membuat Islam berkembang. Perdagangan antara siapa dengan siapa, kemudian berikut perdagangannya bagaimana, itu yang akan dibahas. Kalau yang perkawinan, bagaimana perkawinan itu bisa membangun atau menyebarkan agama Islam. Contoh, kalau ada orang yang dinikahi Islam, kemudian anaknya jadi istrinya jadi Islam, anaknya jadi Islam, itu namanya perkawinan. Kalau lewat kesenian, misalnya dengan itu ada namanya apa? Kesenian wayang. Bagaimana Islam itu menjadikan wayang menjadi alat untuk menyebarkan Islam. Itu. Nah, bentuk nanti tugasmu kalian boleh memilih. Boleh nanti berupa PPT, PowerPoint ya. Yang kedua, boleh berupa video. Ketiga, bisa berupa infografis. Yang keempat, berarti kan bisa berupa peta pikiran. Yang kelima, atau kamu bisa berupa gambar, pokoknya bergambar itu boleh. Ya, jadi nanti kalian bisa memilih tergantung kesepakatan kelompok kamu. Misalnya perdagangan ini kamu nanti buat berupa PowerPoint boleh, atau kamu pilih berupa peta pikiran saja silahkan ya, seperti itu. Berupa gambar, misalnya orang berdagang kemudian ada tulisannya silahkan, atau berupa video bagaimana Islam melalui perdagangan boleh. Ya, paham? Dari pahami? Oke. Referensinya bisa melalui buku, internet, atau yang lain silakan. Ya, silakan didiskusikan. Ya, ini akan minggu depan kita saja. Oke, silakan untuk didiskusikan dulu. Ya, silakan. Ya. Silakan bersih, nggak apa-apa. Islam melalui perkawinan itu bagaimana? Boleh memilih PowerPoint, video, fotografi, pikiran, gambar, silakan. Foto-foto nggak boleh. Yang foto-foto saja nggak boleh. Seperti materi kita sekarang apa itu budaya itu ya? Itu ya. Silakan. Dan, ayo silakan. Tidaknya ini nanti minggu depan kita lanjutkan untuk presentasinya ya. Ya,
kita refleksi dulu. Coba siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Hal apa saja yang sudah kamu dapatkan? Coba. Hal apa saja yang sudah kamu dapatkan hari ini? Apa saja? Satu, Islam berasal dari ya. Islam ada yang mengatakan berasal dari Arab. Yang ketiga dari Persia. Kemudian bukti-bukti Islam di Indonesia apa saja? Tadi makam siapa? Fatimah binti Mainun. Kemudian makam siapa? Sultan siapa? Malik As-Saleh ya. Itu bukti bahwa Islam memang berkembang di Indo. Sekian ya. Terima kasih. Semoga hari ini bisa membawa manfaat bagi kalian. Minggu depan presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini meneruskan kegiatan kita kemarin tentang observasi. Ini kita lanjutkan dengan sekarang pasca observasi, di mana nanti kita berharap dengan pelaksanaan pasca observasi ini permasalahan-permasalahan yang ada ketika Bapak Khalid kemarin mengajar di kelas bisa kita kerjakan. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pertama, setelah Pak Khalid melakukan pembelajaran di kelas kemarin, kira-kira perasaan Pak Khalid Ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas dengan RPP yang sudah saya buat ya, terutama ketika saya mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang menerapkan bagaimana anak itu bisa berkembang sosialnya dan juga menerapkan pembelajaran yang berbeda atau diferensiasi, saya merasa ini lebih menyenangkan, lebih cocok karena saya bisa menemukan perkembangan anak didik saya dan murid saya sesuai dengan minatnya atau keinginannya sendiri dalam proses belajar. Itu lebih bagus bagi ya. Kemudian walaupun lebih bagus tentunya ada mungkin perasaan dari Pak Khalid sendiri, ini ada yang kurang ketika saya kurang ini. Saya merasa ada yang kurang ketika saya melaksanakan pembelajaran, terutama ketika saya di awal pembelajaran itu mau menerapkan yang namanya diferensiasi konten. Ketika saya membuat perencanaan berupa media, itu ada beberapa media yang saya rasa kurang atau belum saya tampilkan. Saya hanya menampilkan fotonya yang itu bagi anak mungkin agak kurang, beberapa anak kurang menarik, tapi mungkin beda ketika saya menampilkan berupa video di pembelajaran sejarah itu, sehingga mungkin anak yang tidak suka dengan gambar itu bisa lebih tertarik untuk pembelajaran. Itu yang kurang. Medianya ya mungkin perlu diperluas. Mungkin ke depan untuk menyikapi apa yang sudah kekurangan, mungkin pertanyaannya Pak Khalid. Rencananya saya akan menambah frekuensi media yang ada. Pertama, saya ingin menambah berupa konten video yang ada di YouTube atau video yang ada dalam media sosial yang lain yang berupa proses apa itu namanya proses pembelajaran video itu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin anak itu bisa aktif. Misalnya saya lihat ada anak itu yang senang pindah-pindah tempat. Nah, itu nanti kita buat semacam
pembelajarannya itu tidak hanya di kelas, melainkan bisa nanti di luar kelas, sehingga suasana belajar juga lebih menarik dan juga anak tersalurkan keinginannya untuk belajar antusias dalam proses pembelajaran. Suasana yang lain dengan ya. Mungkin Bapak untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan Bapak tadi, memperbaiki apa yang sudah Bapak laksanakan, kira-kira dukungan dari siapa yang mungkin bisa Bapak lakukan? Tentunya seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini saya butuhkan untuk berkolaborasi mewujudkan apa yang saya inginkan, terutama dukungan dari kepala sekolah ya, kemudian teman-teman guru sejawat yang ada, dan juga wali murid dalam proses menyemangati anak-anaknya supaya nanti juga selanjutnya dalam proses pembelajaran. Siswa ini kan harus kita tuntut ya, agar nanti bisa istilahnya itu lebih semangat dan bahagia dalam hal belajar. Saya misalnya untuk pembelajaran di luar kelas, kemudian ke kuno, misalnya mahal, belum mengatakan mungkin menggunakan dua derajat, yaitu nanti kita buat sebagai proses pembelajaran luar kelas, nanti tatanan video atau foto itu bisa tertarik untuk melakukan itu. Jadi memang pembelajaran yang kita lakukan sendiri ya, perlu pihak-pihak lain sebagai ini Pak Boleh, mungkin ke depan kita bisa kembali bersama untuk melakukan observasi lagi, dan juga nanti apa kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Bapak boleh lakukan, bisa saling sharing untuk menemukan